Lupakan coklat manis yang meleleh di mulutmu atau mawar merah yang kau genggam hari ini. Sejarah 14 Februari tidak dibangun di atas kertas gado berwarna muda, melainkan di atas genangan darah amis yang membasahi jalanan Roma kuno. Apa yang sebenarnya kita rayakan? Cinta suci atau sisa-sisa ritual penyembelihan yang tersembunyi selama ribuan tahun? Mundur ke abad ke-6 sebelum Masehi, jauh sebelum gereja Katolik berkuasa, Roma adalah hutan beton pagan yang brutal. Di pertengahan Februari, udara musim dingin yang menusuk tulang bukan menandakan datangnya asmara, melainkan dimulainya festival pembersihan yang dikenal sebagai Lupercalia. Namun pembersihan ini menuntut harga nyawa yang tak lazim. Pusat kengerian ini bermula di kaki Bukit Palatin, di sebuah gua lembab bernama Lupercal, tempat di mana legenda Romulus dan Remus disusui oleh serigala betina. Disinilah para pendeta elit Luperci berkumpul dalam keremangan cahaya obor, bukan untuk berdoa dengan hikmat, tetapi untuk memulai pesta pora yang memabukkan. Apa yang mereka persiapkan di balik batu dingin itu? Ritual dimulai dengan menyeret 2 jenis hewan ke altar batu, seekor kambing untuk kesuburan dan seekor anjing untuk pemurnian. Suara mengembik dan lolongan ketakutan memenuhi gua, bercampur dengan mantra-mantra kuno yang digumamkan dengan nada rendah. Pisau belati perunggu terangkat tinggi, siap memisahkan nyawa dari raga demi memuaskan dewa Faunus. Begitu darah tertumpah, kengerian sebenarnya baru dimulai. Pisau yang berlumuran darah itu tidak dibersihkan dengan air, melainkan diusapkan ke dahi 2 pemuda bangsawan yang telanjang. Mereka harus tertawa, sebuah tawa histeris yang dipaksakan saat wol yang dicelup susu menyegat noda merah itu. Ritual ini mengubah mereka dari manusia menjadi agen kekacauan yang siap turun ke jalan. Kulit kambing yang baru saja dikuliti itu dipotong-potong menjadi tali cambuk yang disebut Februa. Dari nama alat penyiksaan inilah bulan Februari mendapatkan namanya, bulan penyucian. Para pendeta yang kini mabuk darah berlari keluar gua, bukan membagikan bunga, tapi mengayunkan potongan kulit mentah itu dengan liar ke udara. Siapa target utama amuk mereka? Ironisnya, wanita-wanita Roma justru berbaris di jalanan, menyodorkan punggung dan tangan mereka untuk dihantam. Mereka percaya setiap sebatan cambuk Februa yang merobek kulit akan menjamin kesuburan dan kemudahan saat melahirkan. Rasa sakit fisik dianggap sebagai tiket emas menuju keibuan, sebuah logika medis kuno yang bertahan berabad-abad sebelum sains modern lahir. Di malam yang sama, sebuah Tinder versi kuno terjadi. Nama-nama gadis dimasukkan ke dalam guci tanah liat, dan para pria lanjang akan mengambil undian secara acak. Pasangan yang terbentuk dari perjudian nasib ini harus hidup bersama selama setahun penuh, seringkali tanpa cinta, hanya nafsu dan kewajiban. Namun bagaimana transisi dari ritual liar ini menuju kisah seorang martir Kristen? Lompat ke tahun 200-an Masehi, Kekaisaran Romawi sedang berada di ambang kehancuran. Ini adalah masa crisis of the 3rd century, di mana wabah penyakit, invasi barbar, dan perang saudara mencabik-cabik stabilitas negara. Di tengah kekacauan ini, seorang kaisar yang terkenal kejam naik tahta, Claudius II, yang dijuluki Claudius Gothicus. Dia memiliki satu obsesi mematikan. Claudius membutuhkan darah segar untuk mesin perangnya. Legiun Romawi kekurangan prajurit, namun ia menemukan satu penghalang besar, keterikatan emosional. Kaisar percaya bahwa pria yang memiliki istri dan anak adalah prajurit yang lemah, ragu-ragu untuk mati di medan pertempuran karena rindu rumah. Solusinya, sebuah dekrit gila yang mengubah sejarah selamanya.
Dengan satu tanda tangan, Claudius melarang semua pernikahan dan pertunangan bagi pria muda di seluruh Roma. Cinta resmi dinyatakan ilegal. Kota Roma yang agung berubah menjadi penjara bagi hati yang patah. Tidak ada lonceng gereja, tidak ada sumpah setia. Namun di lorong-lorong bawah tanah, seorang pendeta sederhana bernama Valentin memutuskan untuk melawan titah sang dewa raja. Valentin, seorang imam di Roma, atau mungkin uskup di Terni, sejarah memiliki dua versi, melihat ketidakadilan ini sebagai penghinaan terhadap Tuhan. Ia mengubah ruang rahasia diterangi kandil menjadi altar pernikahan klandestin. Di sana, dengan suara berbisik agar tak terdengar patroli, ia menikahkan tentara-tentara muda dengan kekasihnya sebelum mereka dikirim ke laris depan. Setiap pernikahan adalah vonis mati yang tertunda. Valentin dikatakan memberi pasangan itu bunga dari kebunnya sendiri atau potongan perkamen sebagai tanda pengingat. Ia tahu resiko yang mengintai, pengkhianatan. Dan benar saja, suara langkah kaki pasukan pratorian akhirnya memecah keheningan malam, menyeret sang pendeta dari altarnya menuju kegelapan penjara. Valentin dilemparkan ke penjara bawah tanah yang lembab, menunggu eksekusi. Namun legenda mencatat bahwa karismanya bahkan menembus hati sipir penjara, Asterius. Sang sipir yang skeptis menantang Valentin, jika Tuhannya benar-benar berkuasa, bisakah ia menyembuhkan putrinya, Julia, yang buta sejak lahir? Sebuah pertaruhan iman yang berbahaya. Valentin meletakkan tangannya di atas mata gadis itu dan berdoa. Apa yang terjadi selanjutnya mengguncangkan penjara itu. Julia bisa melihat. Cahaya pertama yang ia saksikan adalah wajah pria yang segera akan mati. Mukjizat ini membuat Asterius dan seluruh keluarganya memeluk Kristen seketika. Sebuah tindakan yang semakin menyegel nasib tragis Valentin di mata kaisar. Kabar pertobatan massal ini sampai ke telinga Claudius. Murka karena otoritasnya dilangkahi dua kali, lewat pernikahan dan agama. Kaisar menjatuhkan hukuman maksimal. Valentine tidak hanya akan dibunuh, ia akan dipukuli dengan gada hingga tulang-tulangnya remuk sebelum akhirnya dipenggal untuk memastikan suaranya bungkam selamanya. Malam sebelum eksekusi, tanggal 13 Februari tahun 270 Masehi, Valentine menulis surat terakhir untuk Julia, gadis yang ia sembuhkan. Tidak ada gombalan romantis di sana, hanya pesan persahabatan dan keteguhan iman. Ia menutup surat itu dengan frasa yang akan bergema selama ribuan tahun, sebuah tanda tangan abadi, dari Valentine-mu. Pagi hari tanggal 14 Februari, Valentine diseret ke gerbang Flaminian, sekarang Porta del Popolo. Di hadapan kerumunan yang mungkin pernah ia nikahkan diam-diam, Algojo mengayunkan pedangnya. Kepala sang martir jatuh dan tubuhnya dikuburkan tergesa-gesa. Pria itu mati, tetapi mitosnya baru saja lahir, tertanam dalam tanah yang sama yang pernah disiram darah Lupercalia. Selama 2 abad berikutnya, bayang-bayang Lupercalia dan kisah Valentine berjalan beriringan. Orang-orang Kristen diam-diam menghormati martir mereka, sementara kaum pagan masih berlari telanjang mencambuk wanita. Gereja Katolik yang mulai berkuasa menyadari satu hal. Mereka tidak bisa sekedar melarang tradisi kuno, mereka harus mengkudeta maknanya. Tahun 496 Masehi, Paus Gelasius pertama akhirnya memukul palu. Ia menyatakan Lupercalia sebagai ritual sesat, dan secara resmi mendedikasikan 14 Februari untuk menghormati Santo Valentine. Tapi jangan salah sangka, hari ini belum menjadi hari kasih sayang. Ini adalah hari peringatan kematian. Hari untuk merenungi pengorbanan suci, bukan untuk bertukar coklat. Selama hampir 1000 tahun, 14 Februari berlalu tanpa nuansa romantis. Itu hanyalah tanggal merah di kalender liturgi. Tidak ada puisi, tidak ada kancan. Hingga datanglah seorang penyair Inggris di abad ke-14 yang memiliki imajinasi liar dan pena yang tajam, Geoffrey Chaucer. Ialah influencer pertama yang memutarbalikkan narasi sejarah. Dalam puisinya, The Parliament of Fowls, Chaucer menulis baris ajaib. For this was on Saint Valentine's Day, when every bird cometh, dare to choose his mate. Ia mengarang mitos bahwa burung-burung di Inggris mulai mencari pasangan tepat di tanggal ini.
Padahal Februari di Inggris masih membekukan. Namun publik tidak peduli pada fakta zoologi. Mereka haus akan fantasi. Tulisan Chaucer meledak. Bangsawan Eropa mulai menulis surat cinta Valentine untuk meniru tren ini. Charles, Duke of Orleans, menulis puisi Valentine pertama yang tercatat sejarah dari dalam penjara Menara London pada tahun 1415. Ironis bukan? Valentine dimulai di penjara Romawi, dan surat cintanya yang pertama pun lahir dari balik jeriji besi Inggris. Revolusi industri di abad ke-19 adalah paku terakhir bagi sejarah kelam Valentine. Pabrik-pabrik mulai memproduksi kartu ucapan secara massal. Cadbury mengemas produk mereka dalam kotak berbentuk hati untuk pertama kalinya. Apa yang dulunya adalah darah martir dan kulit kambing, kini telah disanitasi menjadi komoditas pasar yang bernilai miliaran dolar. Kita mengalami amnesia kolektif. Simbol hati yang kita gunakan sekarang bahkan mungkin tidak berasal dari jantung manusia, melainkan bentuk biji tanaman silvium, kontrasepsi alami zaman Romawi yang saking populernya sampai punah. Setiap simbol yang kita anggap suci hari ini memiliki akar yang jauh lebih pragmatis, liar, dan terkadang tidak senonoh. Tapi jika kau mencari kebenaran, pergilah ke Basilika Santa Maria di Cosmedin, Roma. Di sana, tengkorak yang dipercayai milik Santo Valentine tersimpan dalam kotak kaca, dihiasi mahkota bunga yang layu. Rongga matanya menatap kosong ke arah miliaran turis yang datang meminta restu cinta, seolah menyindir kenaifan kita tentang nasib tragisnya. Jadi apa arti 14 Februari sesungguhnya? Ini adalah hari paradoks, pertemuan antara ritual kesuburan pagan yang kasar dengan kemartiran Kristen yang asketis, antara nafsu fisik Lupercalia dan cinta platonis surat terakhir Valentine. Sejarah tidak pernah hitam putih, ia selalu berwarna merah, warna darah sekaligus warna cinta. Mungkin ketidaktahuan kita adalah berkah. Jika setiap pasangan yang makan dinner romantis malam ini tahu bahwa perayaan mereka berakar dari cambukan kulit kambing dan pemenggalan kepala, mungkin coklat itu akan terasa sedikit pahit. Tapi sejarah ada bukan untuk menghancurkan momen, melainkan untuk memberi dalam terhadap apa yang kita rasakan. Cinta, dalam bentuknya yang paling purba, memang menuntut pengorbanan. Baik itu pengorbanan ego di masa kini atau pengorbanan nyawa seperti Valentine di masa lalu. 14 Februari mengajarkan kita bahwa cinta adalah kekuatan yang berbahaya. Ia bisa membuatmu dicambuk, dipenjara, bahkan dibunuh, namun tetap membuat namamu abadi. Saat kau mengucapkan Happy Valentine's Day, ingatlah kau sedang membisikkan sebuah mantra sejarah yang memuat jeritan kambing kurban, doa di balik jeriji besi, dan puisi dari abad menengah. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang, atau haruskah kita sebut Hari Peringatan Eksekusi? Sejarah, teman-temanku, selalu lebih aneh daripada fiksi.